Excuse me. Hello? Hello? I need you to unlock the door for me. Hello? You need help? Hai Legenders para kanca, apa kabarnya? Alhamdulillah Ece mah sehat. Wah, sudah malam Jumat lagi nih. Ece semangat banget bikin alur film India horor lagi berjudul 1921, mengisahkan tentang hantu jahat yang gentayangan yang pokoknya mas serem banget weh. Ceritanya ditulis dan disutradarai oleh Vikram Bhatt, rilis tahun 2018. Tapi sebenarnya Joner, ada 3 buah film yang sebelumnya ditulis Vikram juga berjudul 1920 yang 2 diantaranya masuk box office. Nah, tanpa banyak wak, ayo kita nonton aja langsung. Tapi sebelum mulai, yuk subscribe dulu yuk lalajo yuk. Berlatar tahun 1921 di Mumbai, India. Film dimulai dengan menampilkan seorang pianis bernama Ayush yang sangat piawai dalam memainkan piano sehingga membuat orang yang mendengarnya terkagum-kagum. Padahal sebenarnya dia mempelajari piano secara otodidak aja, sehingga kepandaiannya ini membuat bos ayahnya yang bernama Pak Wadia yang sangat menyukai musik menyatakan kesediaannya untuk membiayai pendidikan musik buat Agus di Inggris karena katanya bakat musik Ayush ini harus dikembangkan sehingga setelah lulus nanti Ayush bisa mengantongi ijazah formal dan sukses berkarir di dunia musik. Pak Wadia pun menambahkan, sambil menimba ilmu di sana, Ayush bisa tinggal di rumahnya sekaligus menjaga rumah itu karena pekerja yang menjaga rumah sudah tua dan akan segera pensiun. Ayush dan ayahnya pun senang menerima tawaran tersebut. Siapa sangka mendapatkan gelar sarjana musik dari luar negeri kan impian semua orang di masa itu. Singkat cerita, berlayarlah Ayush ke Inggris dan sampailah di rumah Pak Wadia yang ternyata sangat besar dan luas. Ayush pun terperangah melihatnya. Dia pun disambut dengan baik oleh asisten rumah tangga dan penjaga tua bernama Mang Jenskin yang akan segera pensiun itu. Kemudian selanjutnya, Ayush menjalani hari sebagai mahasiswa di sebuah institut musik di sana. 3 bulan kemudian, pada suatu malam saat Ayush sedang belajar, tiba-tiba pintu di hadapannya terbuka sendiri dan terdengar suara aneh. Lalu saat pandangan Ayush teralihkan ketika melihat suatu cahaya aneh di luar rumah, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah dalam ruangan. Lalu seseorang ngeblesat lari di hadapannya. Tapi saat disamperin, sosok itu menghilang. Lalu pintu di hadapan Ayush terbuka perlahan. Ayush pun masuk dan nampak tulisan aneh terpampang di cermin. Bahkan kemudian saat mandi, Ayush menemukan memar hitam besar dan berbentuk aneh di badannya. Ayush pun bingung dengan fenomena yang terjadi kepada dirinya. Dengan banyaknya hal seram dilalui Ayush di rumah itu, Ayush pun tidak fokus belajar. Dia takut pergi kemana-mana. Dia hanya bersembunyi dan membuat surat untuk ayahnya mengabarkan ketidakbetahannya dan apa yang terjadi di rumah bos ayahnya itu. Tapi dia ragu untuk mengirimkan suratnya. Scene beralih kepada seorang wanita cantik bernama Eros yang diam-diam sedang merem-melek menikmati keindahan lantunan piano si Ayush. Ternyata si Eros ini adalah pengagum rahasia Ayush Joner, di mana selain sebagai mahasiswa hukum di institut yang sama, Eros adalah seorang wanita yang memiliki kemampuan bisa melihat hantu dan kadang membantu para hantu yang meminta pertolongan kepadanya. Di antaranya salah seorang hantu tentara yang meninggal di medan perang dunia I. Dia meminta tolong Eros untuk menyampaikan wasiat kepada sang istri tentang tempat dia menyimpan polis asuransi jiwanya agar istrinya bisa segera klaim ke perusahaan asuransi dan mendapatkan uang pertanggungan. Kemampuan Eros ini pun sampai diterbitkan di koran setempat loh, sehingga saat Ayush membacanya tanpa pikir panjang lagi, dia segera beranjak pergi menemui Eros dan meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Eros pun dengan senang hati ingin membantu. Mereka janjian untuk bertemu lagi keesokan harinya di kediaman Ayush pada jam 3 sore. Setelah Eros berlalu, Ayush menemukan memar di tubuhnya semakin melebar dan menyebar ke tangannya. Keesokan harinya, saat Eros menyelidiki apa yang terjadi di dalam rumah dan menganalisa tulisan darah yang sudah mengering pada cermin di salah satu ruangan Thea, tiba-tiba terdengar suara dentingan piano dari ruang piano. Padahal saat itu, di rumah tidak ada siapa-siapa selain Ayush dan Eros. Saat pintu dibuka, ternyata nggak ada siapa-siapa dong di sana, melainkan tuts piano yang berlumuran darah.
Di malam harinya saat Eros sedang berdoa, tiba-tiba pintu di hadapannya terbuka sendiri dan saat disamperin terdengar suara teriakan. Tiba-tiba nampak sesosok makhluk hitam dengan mata menyala dan rambut gimbal panjang berdiri di hadapan Eros lalu berjalan ke arahnya. Tiba-tiba menghilang dan melintas di belakangnya. Si Eros pun berlari kembali ke ruang piano dan mendengar dentingan tanpa wujud. Dia pun mengintip ke bawah piano lalu melihat seonggok kaki hitam menjuntai berayun-ayun. Saat Eros memperhatikan ke dalam badan piano, tiba-tiba muncul tangan hitam mencekik Eros dan melemparkannya hingga terbentur ke arah dinding. Eros pun pingsan. Ayus yang kaget mendengar keriuhan di ruang piano segera datang dan membawa Eros ke tempat tidur, merebahkannya dan menjaganya sampai esok pagi. Kenapa si Ayus teh bukannya segera dibawa ke dokternya? Keesokan harinya saat Ayus terbangun, Eros sudah gak ada lagi di atas tempat tidur. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa keadaan dia baik-baik saja, hanya memar cenah, dan dia gak mau membangunkan Ayus yang terlelap tidur, sehingga dia pergi tanpa pamit. Ayus pun nampak merenung setelah membaca surat itu. Kemudian Ayus menemui Eros dan memberikannya surat. Surat itu berisikan tentang kegalauan Ayus selama dia tinggal di rumah itu dan curahan perasaan bersalahnya atas apa yang Eros alami tadi malam. Dalam suratnya Ayus pun bercerita bahwa setelah beberapa minggu tinggal di rumah itu, dia berpikir untuk mendapatkan uang tambahan di waktu luangnya. Lalu dia mengadakan pertunjukan pribadi dengan mengundang warga sekitar, menarik bayaran, dan mendapatkan penghasilan dari sana. Banyak warga sekitar datang dan mengagumi lantunan piano serta suara Ayus. Namun suatu hari datanglah seorang wanita yang mengaku keponakan sang pemilik rumah bernama Meher. Meher yang baru datang dari London cenah mengatakan bahwa selain keponakan Pawadia, dia adalah ahli waris satu-satunya atas rumah itu, sehingga dia merasa keberatan dengan kelakuan Ayus yang dengan tanpa izin dan dengan pedenya berani-beraninya memasukkan orang lain ke rumah itu serta mengambil keuntungan untuk pribadinya sendiri. Sehingga si Meher berencana akan melaporkan ketidakberetikaan Agus kepada Pak Wadia karena sudah menodai kepercayaannya. Kalau Pak Wadia tahu, pasti akan kecewa dan ayah kamu pun pasti akan kehilangan pekerjaan. Begitu kata si Meher. Ayus merasa gentar dan minta agar Meher tidak melaporkan kejadian ini kepada pamannya. Si Meher pun dengan congkaknya menyuruh Ayus membawakan barang-barangnya dari mobil dan dengan genitnya meminta Ayus untuk memainkan piano secara khusus untuknya malam itu. Tapi di malam hari saat Ayus sedang menghibur Meher, Ayus dipaksa untuk meminum anggur merah oleh si Meher, dan meski Ayus selama ini anti meminum minuman keras, dia terpaksa menerimanya karena berada di bawah ancaman. Ternyata minuman itu mengandung racun Dong Joner dan membuat Ayus langsung teler. Ayus pun dibawa si Meher ke suatu tempat dengan maksud hendak dibunuh. Tapi untungnya saat kakinya digusur si Meher, Ayus yang setengah sadar melihat kayu bakar tergeletak di dekatnya. Dia pun meraihnya dan memukul kepala si Meher hingga pingsan. Kok si Meher bisa sekejam itu ya berniat membunuhku? Padahal kan kesalahanku tak sebanding dengan nyawaku. Begitu pikiran si Ayus, Ayus pun membawa si Meher kembali ke rumah. Tapi di tengah perjalanan, dia dihadang si sosok makhluk gimbal Thea. Ayus pun kaget. Dia langsung membanting setirnya sehingga terjadi kecelakaan fatal yang mengakibatkan kematian si Meher. Saat Ayus sadar betapa syoknya dia melihat kondisi Meher dalam keadaan sudah tewas di tempat. Karena meski kecelakaan itu tidak disengaja, dia merasa takut bos Wadia akan menghukumnya. Dia pun bersembunyi di dalam rumah berhari-hari sambil menunggu kedatangan surat panggilan dari polisi yang mungkin akan segera tiba. Tapi surat itu gak datang juga dan gak ada yang mencari-cari Meher ke sana. Ayus pun heran dibuatnya. Lalu dia mendatangi TKP dan melihat mobil dan mayat Meher sudah tidak berada lagi di sana. Artinya kan mobil dan mayat Meher pastinya sudah ditemukan warga atau polisi. Dia pun menunggu berita kecelakaan Meher di surat kabar, tapi tidak muncul juga. Sampai kemudian Ayus menemukan berita di koran tentang Eros, sang penolong hantu, di mana hal itulah yang membuat mereka bertemu dan dekat seperti ini. Cenah. Surat pun ditutup dengan permintaan maaf Ayus kepada Eros karena telah membohonginya, membahayakan hidupnya selama ini, dan menyatakan tidak akan meminta bantuannya lagi. Setelah membaca surat itu, tiba-tiba Eros yang baru saja sampai ke rumah melihat sang sahabat Nafisa sedang duduk di tengah jendela tinggi dengan posisi hendak lompat dan mengatakan, lalu lompat dari sana. Si Eros pun kaget dan berteriak, tapi ternyata Nafisa asli muncul dari arah pintu, sehingga Eros meyakini bahwa yang berbincang dengannya tadi bukan manusia. Eros pun kembali mendatangi kediaman Ayus dan memaksanya untuk tetap bisa membantu Ayus, lalu meminta Ayus untuk membaca surat berisi balasan curahan hatinya dan dia pun menunggu di luar.
Dalam suratnya, Eros menceritakan kisah hidupnya tentang dia yang meninggal oleh ibunya saat berusia 5 tahun lalu diwarisi kekuatan melihat makhluk halus, dan tentang ayahnya yang meninggal juga ketika Perang Dunia Pertama, sehingga Eros menjadi anak yatim piatu. Rasa kesepian, kesedihan, dan seringnya melihat banyak makhluk halus membuat dia stres dan hendak bunuh diri di pinggir danau. Tapi sebelum dia memasukkan racun ke mulutnya, dia tersentak dengan keindahan nyanyian yang disertai dengan dentingan piano seseorang di sebuah rumah dekat danau itu, yang setelah didekati ternyata itu adalah suara Ayus yang sedang memainkan pianonya. Ternyata itulah pertama kali Eros melihat Ayus dan merasa hidupnya bersemangat kembali karena Ayus telah menyelamatkan hidupnya. Eros bahkan sering hadir bersama warga sekitar untuk melihat pertunjukan Ayus. Eros langsung jatuh hati meski saat itu Ayus belum mengenalnya. Setelah membaca surat itu, si Ayus pun merasa kaget dan bahagia karena dia pun telah merasa mencintai Eros. Kemudian Ayus memperlihatkan memar hitamnya yang semakin meluas di tubuhnya. Eros pun mengajak Ayus untuk mencari tahu tentang rumah itu. Siapa tahu bisa ditemukan petunjuk, cenah. Lalu mereka membuka ruangan-ruangan yang selama ini belum pernah dimasuki Agus, dan mereka pun menemukan sebuah foto pemilik rumah, yaitu Pawadia bersama Meher keponakannya yang jelas-jelas memiliki wajah yang sangat berbeda dengan Meher yang pernah Ayus temui. Ayus pun bingung dengan wanita yang mengaku Meher yang datang dan hendak membunuhnya itu. Di tengah kebingungan, mereka mendengar suara tertawa menggema di seluruh ruangan. Ayus pun ingat dia pernah membantu Meher membawakan tas dari mobilnya Thea, dan setelah kecelakaan itu tas tersebut disembunyikan Ayus. Setelah diperiksa, di dalam tas ditemukan paspor dengan data di dalamnya yang sudah disobek, tapi tertera bahwa paspor itu dikeluarkan di India. Di tengah kebingungannya, Eros melihat seorang anak yang ternyata sosok hantu yang memberikan kertas ke Eros, yang saat diperlihatkan ke Ayus, Ayus mengenal gambar wajah di kertas itu mirip sebuah lukisan di sebuah ruangan. Di lukisan itu pun ternyata terdapat tulisan yang mirip dengan tulisan darah kering di kaca Thea, yang arti tulisan berbahasa Mongolia itu adalah: pertama kau menjadi hitam, lalu kau mati, kau hanya punya waktu 3 hari. Dengan rasa ketakutan dan was-was, mereka pun segera beranjak pergi dari rumah itu untuk mencari tahu tentang dokumen paspor Meher kepada bagian imigrasi di pelabuhan. Namun saat mereka hendak mengisi bensin, tiba-tiba petugas pom bensin bilang kalau kuncinya ketinggalan di dalam. Saat si petugas hendak mengambil kuncinya, dia pun diserang sesuatu yang ternyata di situ ada hantu gimbal Thea yang entah apa hubungannya malah menyerang si petugas. Ayus dan Eros pun ditampaki oleh si hantu. Mereka pun bergegas pergi sambil melakukan tindakan tak terpuji dengan mengambil bensinnya dengan cara paksa, sehingga saat mobil mereka berlalu, ya pemilik pom bensin pun sepertinya gak ridho Joner dengan semua kejadian yang menimpanya. Di kantor imigrasi, mereka pun menemukan data Meher palsu yang sebenarnya bernama Dina, yang berstatus sebagai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di salah satu universitas di sana. Ayus dan Eros pun segera pergi untuk mencari info ke universitas tersebut. Tapi di tengah jalan, mobilnya diberhentikan polisi yang mengatakan ada banjir di depan perlintasan dan jalur tidak bisa dilalui, sehingga mereka disarankan untuk bermalam di sebuah penginapan dan disarankan untuk melanjutkan perjalanan esok hari. Namun ternyata polisi itu palsu, Joner. Dia adalah polisi hantu. Mereka pun tanpa rasa curiga mengikuti arahan si polisi hantu itu untuk menginap di suatu penginapan yang kalau kita lihat dari luar aja udah sangat geeman alias angker. Ini bisa dilihat saat mereka sedang tidur. Mereka dibangunkan oleh suara-suara aneh dan pelayan-pelayan hantu di mana-mana, dan mereka pun terkunci di sana. Ya, mereka terjebak di dalam sebuah hotel hantu, seolah tahu bahwa waktu hidup si Ayus tidak akan lama lagi. Pada akhirnya Ayus dan Eros bisa keluar dari sana. Di universitas tempat Dina atau Meher palsu menuntut ilmu, mereka menemui rektor di sana menanyakan keadaan Dina, di mana sang profesor mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Dina saat ini. Terakhir dia melihat Dina saat mengantar ke rumah sakit karena Dina ada masalah dengan kesehatannya. Eros pun bertanya lokasi rumah sakitnya dan langsung datang ke sana. Eros yang nampak shock setelah mendapatkan info dari rumah sakit bertanya kepada Ayus tempat Dina atau Meher palsu hendak membunuhnya. Ayus pun mengajak Eros ke suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah kos-kosannya Eros dong, Joner. Ada fakta yang mencengangkan yang terjadi di balik semua itu. Ternyata itu bukan tentang Ayus, bukan tentang rumah berhantu milik Pawadia, tapi tentang Eros. Eros pun menceritakan bahwa dia memiliki sahabat lain selain Nafisa, namanya Fasuda, sesama orang India, anak pengacara kaya yang sering datang juga bersama pacarnya yang bernama Richard ke pertunjukan piano Ayus saat itu. Si Fasuda ini tahu benar kalau Eros sangat mengagumi Ayus dan sering membahas
membahasnya dengan Nafisa. Pada suatu malam, Fasuda diputusin pacarnya yang sudah beristri karena si Richard ini merasa bersalah kepada istrinya. Fasuda yang depresi lalu mengurung diri di kamarnya selama berhari-hari. Si Eros dan Nafisa pun tidak bisa berbuat banyak. Tetapi seminggu kemudian, Fasuda menemui Eros dan Nafisa dan dengan bahagia mengatakan bahwa Richard sudah melamarnya karena Richard sudah ditinggalkan oleh istrinya. Mereka pun akan segera bertunangan. Namun di acara pertunangan, Eros yang sedang di toilet tiba-tiba didatangi oleh hantu istri Richard dan diberitahu kalau Fasuda telah membunuhnya serta memberitahukan tempatnya dikubur. Eros pun segera memberitahu Nafisa dan lalu memberitahukan kejadian ini kepada Richard. Mengetahui bahwa perbuatan dirinya sudah dilaporkan ke Richard, Fasuda pun bunuh diri karena merasa malu sama Richard. Dia pun meninggal di rumah sakit. Namun jiwanya berhasil pindah masuk ke tubuh Dina yang sedang dirawat di sana, merasukinya, dan dia pun merencanakan akan membalas dendam ke Eros melalui tubuh Dina. Wah, kasihan juga ya si Dina ini, Joner. Padahal dia kan tidak berdosa apa-apa. Dia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang sedang mengejar cita-cita. Kok bisa-bisa hanya dilibatkan dalam urusan cinta orang yang dia tidak kenal sampai meninggal pula? Aduh. Nah, si Fasuda ini ingin Eros merasakan sakitnya dipisahkan dengan kekasih seperti yang telah Eros lakukan kepada Richard dan dirinya. Wah. Eros pun mengatakan kepada Ayus akan meminta bantuan orang suci untuk menyempurnakan jiwa Fasuda dan membersihkan rumah itu dari roh-roh jahat. Selain mengganggu Eros dan Ayus, si hantu gimbal Fasuda ini juga turut mengganggu Nafisa. Bahkan hingga menimbulkan cedera sampai masuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit inilah saat Eros mendampingi Nafisa, dia melihat kode tulisan yang menempel di dinding yang dia ingat sering ditulis Ayus di kertas, yaitu HCH66. Saat ditanyakan ke suster, ternyata HCH adalah nama rumah sakit itu dan angka selanjutnya adalah nomor tempat tidur. Eros pun mencari dan menelusuri nomor 66. Ternyata di ruang dengan nomor 66 itu, Ayus sedang berbaring di sana dalam keadaan koma. Jadi, selama ini yang sering dilihat Eros bukanlah bentuk kasar Ayus, tapi bentuk halusnya, Joner. Eros pun berniat untuk menyatukan kembali jiwa dan raga Ayus. Lalu Eros menjelaskan semuanya kepada Nafisa dan menyuruhnya membantu mengantar surat ke rumah Pawadia tempat Ayus berada. Sementara Eros akan berjuang melawan hantu Fasuda yang dari tadi mengikutinya. Dia pun berjuang menghadapi teror hantu. Dan Ayus yang dirasuki Fasuda. Bahkan tanpa segan, Ayus mengejar dan menyerang Eros. Bahkan menganiaya dirinya sendiri sampai terluka parah. Karena kehabisan cara menanggulangi Ayus yang kesurupan dan berpacu dengan waktu Ayus yang tinggal sedikit lagi, Eros pun melakukan hal ekstrim dengan membunuh dirinya sendiri agar jiwanya bisa mengeluarkan jiwa Fasuda dari tubuh Ayus hingga langsung dapat mengirimkannya ke neraka. Cenah. Disitulah terungkap fakta bahwa ternyata saat terjadi kecelakaan yang menewaskan Meher palsu atau Dina yang dirasuki Fasuda itu, Ayus pun terlempar dari mobil dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Jiwanya lah yang berlari keluar lalu kembali ke rumah dan Ayus tidak menyadari akan hal itu. Di kediaman Ayus, Nafisa masuk ke dalam rumah dan menyimpan surat dari Eros di atas meja. Dia tidak dapat melihat Ayus, tapi dia yakin kalau Ayus bisa mendengarnya. Ayus pun mengambil surat yang berisi potongan helai rambut Ayus, yang pada akhirnya bagian rambut itu berhasil menyatukan jiwa Ayus dengan raganya. Ayus pun sadar lalu terbangun dan sangat bersedih menghadapi kenyataan Eros sudah tiada. 6 tahun kemudian di York, Britania Raya, tahun 1927, pada suatu pertunjukan konser yang sudah dihadiri banyak penggemar, Ayus yang sedang menahan kerinduan kepada Eros malah melakukan hal konyol dengan melakukan bunuh diri demi bertemu dengan Eros di alam sana. Dia tidak bertanggung jawab dengan membiarkan para penggemar yang was-was menanti kehadirannya di dalam gedung pertunjukan. Dan mereka pun bertemu. Ayus mencurahkan perasaan dan kerinduannya. Tapi Ayus dinasihati Eros untuk kembali lagi ke alam dunia karena yang dia lakukan ini tidak benar. Bunuh diri itu haram. Dan Ayus harus berusaha bertahan hidup dan menjalani hari dengan bahagia. Karena Eros akan selalu ada di hati Ayus untuk selamanya. Mimit mintarsi, kau yang terkasih,
aku bangun dengan Film pun diakhiri dengan Ayus yang melanjutkan hidupnya dengan bermusik meski tanpa Eros lagi di sisinya. Tapi dia meyakini suatu saat mereka akan bersama lagi di kehidupan selanjutnya. Tanpamu aku bukan apa-apa. Film pun cacap alias tamat. Joner aja salut dengan kedalaman kedua insan ini saling mencintai sehingga berani berkorban jiwa dan raganya. Tapi Ece meyakini ya, ruh orang yang meninggal itu pastinya tidak akan gentayangan di alam dunia, melainkan akan berpindah alam ke alam barzah dan memiliki urusan sendiri dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muncul ngajung jurigan dan memiliki kemiripan dengan almarhum atau almarhumah ini adalah jin korin yang menyerupai orang itu, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, sudah dulu ya Joner, mudah-mudahan suka melihat rangkuman film ini. Sampai jumpa lagi, dadah.